lu harus pakai jilbab, lu wajib pakai jilbab. Lu gak lihat tuh teman-teman lu udah berjilbab, lu doang yang gak berjilbab. Akhirnya dia berjilbab bukan karena iman, tapi karena imun, agar imun dari omongan kita semua. Kita duduk Vincent dulu. Gue akan ngobrolin soal jilbab, tapi bukan hukumnya atau batasannya, melainkan dakwahnya. Ini relatif di-trigger pembahasannya lantaran fenomena yang sempat ramai terkait jilbab. Tapi keresahan ini sudah lama ada di diri gua dan pengen gua obrolin. Nah, sengaja gua ngobrolin tema ini jauh setelah viralnya fenomena terkait jilbab beberapa waktu lalu, agar yang pertama, seperti yang sering gua lakukan, gua memiliki waktu untuk meriset apa yang akan gue bahas, dan yang kedua, orang nonton video ini tidak untuk mencari sensasi atau kontroversi, melainkan inspirasi dan edukasi. Karena seringkali ketika sesuatu itu dibahas, pada saat ada fenomena yang ramai tentang sesuatu itu, orang itu nonton hanya karena perspektifnya itu emosional, bukan rasional. Akhirnya hanya bikin orang berkubu-kubuan dengan pembenarannya masing-masing, bukan bersepakat dengan kebenaran yang bisa kita dapatkan bersama. Juga yang ketiga, lantaran gue gak ingin secara tidak langsung ikut menjadi orang yang membuli kesalahan orang lain, karenanya konten ini akan lebih bersifat refleksi dan introspeksi buat diri gue sendiri dan mungkin kalian yang dengerin. Nah, soal apa yang ramai yang secara tidak langsung terkait dengan fenomena jilbab, gue resah terkait dengan dakwah jilbab itu, karena mungkin perlu kita perbaiki metode dakwahnya. Sebenarnya bukan hanya terkait jilbab, tapi terkait segala sesuatu, baik itu ajaran Islam maupun ajaran-ajaran luhur yang kita yakini sebagai manusia. Jadi dalam Islam itu, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, ada ayat-ayat Makkiyah, yaitu ayat-ayat yang turun di kota Mekah di awal-awal Islam. Ada ayat-ayat Madaniyah, yaitu ayat-ayat yang turun di kota Madinah yang di era selanjutnya dalam Islam. Ayat-ayat Makkiyah itu merujuk kepada ayat-ayat pondasi, atau gue menyebutnya ayat-ayat wadah. Isinya itu tentang keimanan, akhlak yang agung, dan pondasi-pondasi luhur lainnya. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah itu ayat-ayat hukum, atau gue menyebutnya ayat-ayat isi yang berisi tentang hukum-hukum dalam Islam. Dari sholat, puasa, zakat, haji, itu perintahnya turun di Madinah, bukan di Mekah. Di Mekah itu kita dibangun perspektif, pikiran dan hatinya sebagai satu wadah. Karena kalau wadahnya belum ada, atau wadahnya belum baik, masih bocor, maka apapun yang diisikan ke wadah ini itu akan tumpah atau menetes sedikit demi sedikit sehingga nantinya hilang. Makanya
yang dibangun itu wadahnya terlebih dahulu, agar ketika diisi sesuatu, isi itu secara sempurna berada di wadah itu, menjadi sesuatu yang positif bagi diri kita. Nah, misalnya ya, kita bicara sholat, itu turunnya di Madinah. Di Makkah itu diajarkan tentang iman kepada Allah. Nah, ekspresi keimanannya salah satu yang paling powerful adalah dengan sholat. Sehingga ketika orang sholat nantinya, orang akan sholat dengan maksimal sebagai bentuk keimanan kepada Tuhan. Nah, kalau wadahnya belum beres, kemudian tiba-tiba dia mendapatkan hukum tentang sholat, mungkin dia akan sholat minimal sebagai keterpaksaan, maksimal sebagai rutinitas aja, bukan ketulusan atau kesadaran dan kedaulatan. Sehingga kita temui beberapa sholat kita, termasuk gua tentunya, itu belum bisa baik, belum bisa khusyuk, belum bisa maksimal, dan itu masih dikritik oleh Al-Quran. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat tapi dia misalnya sujudnya ke Allah tapi nyembahnya ke makmum. Pas ada makmum suaranya dibagus-bagusin, suratnya dipanjang-panjangin, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga soal jilbab. Kadang orang itu wadahnya gak dibangun atau belum beres dibangun, kemudian hukumnya sudah dicekokin. Lu harus pakai jilbab, lu wajib pakai jilbab. Lu gak lihat tuh teman-teman lu udah berjilbab, lu doang yang gak berjilbab. Akhirnya dia berjilbab bukan karena iman, tapi karena imun, agar imun dari omongan kita semua. Sehingga kemudian ada problem. Kepalanya berjilbab, tapi pikiran, hati, kelakuan, omongan, matanya tidak berjilbab. Gue gak ingin mendikotomikan atau membedakan antara ayat Madinah dan ayat Makkah. Gue gak ingin mendikotomikan antara hukum berjilbab dengan iman sebagai orang Islam. Oh, misalnya harus didahulukan jilbabin hati dulu apa kepala dulu? Enggak, bagi gua keduanya itu harus paralel, bersamaan. Jangan sampai salah satu dipentingkan dari yang lainnya. Kalau dijilbabin hatinya dulu baru kepalanya, ya bagaimanapun jilbab itu hukum yang walaupun hati lo belum siap, kepalanya harus dijilbabin sebagai satu kewajiban. Seperti walaupun lo belum bisa sholat khusyuk, ya lo tetap harus sholat, karena sholat itu ada aspek kewajiban, sebagaimana jilbab ada aspek kewajiban yang harus dipenuhi, ada aspek kediterima-annya oleh Allah. Yang sholat sah belum tentu diterima, yang berjilbab sah belum tentu itu juga diterima oleh Allah. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau jilbabin kepala dulu, hatinya enggak, itu juga problem yang seringkali kita lihat sekarang. Pakai jilbab, tapi jilbab sebatas fashion atau mentok identitas doang, bukan komitmen moral dan spiritual untuk menjaga kewibawaan wanita muslimah dan kewibawaan Islam itu sendiri. Sehingga orang berjilbab itu gak nganggap dirinya sebagai duta misalnya dari agama Islam, gak menganggap bahwa dirinya itu akan bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Akhirnya ya bahkan jilbabnya aja gak bener. Dan ini hanya karena yang rame kemarin itu soal jilbab, makanya gue ambil contohnya lebih ke jilbab. Cuman ini gak hanya bicara jilbab, tapi bicara semua hukum Islam, bahkan semua nilai-nilai luhur yang ada di sekitar kita sebagai manusia. Dalam artian bukan hanya soal
perempuan, ini soal laki-laki juga. Ini soal bahwa dakwah Islam itu sebaiknya tidak hanya menekankan kepada hukum, tapi juga menekankan kepada iman dan akhlak, sehingga holistik menjadi satu kesatuan, sempurna. Kalau dalam bahasa Al-Quran, kafah orang itu dalam keislamannya, yaitu utuh. Kalau enggak, pakaiannya Islami, misalnya perempuan dengan berjilbab, laki-laki dengan menutup aurat, tapi mulutnya gak Islami, suka gibahin orang lain, matanya gak Islami, suka jelalatan ke yang haram dilihat, kakinya gak Islami, suka jalan ke tempat-tempat yang haram, tangannya gak Islami, suka nyebarin kebencian, hoax di media sosial, pikirannya juga gak Islami, dan bahkan hatinya juga gak Islami, suka mikirin aib orang lain dan suka ngerasani aib orang lain. Nah, makanya timbullah kemudian fenomena orang berjilbab tapi kelakuannya gak berjilbab. Yuk kita introspeksi, jangan-jangan mereka belajar jilbab dari mulut orang yang tidak berjilbab, yang hanya mengajarkan jilbab sebagai hukum, bahkan dipaksakan, tidak disadarkan sebagai spiritual journey, sehingga mereka kemudian berjilbabnya juga ya gitu-gitu. Nah, kemudian yang kedua, dari apa yang ramai terkait jilbab kemarin, yang disorot, yang dikritik, itu hanya cenderung perempuan berjilbabnya, tidak laki-lakinya. Nah, ini perspektif yang salah yang sering ada di sebagian kita. Perspektif yang bias gender, perspektif yang mengobjektifikasi perempuan, seolah-olah kalau ada perempuan dan laki-laki melakukan kesalahan, yang salah itu perempuannya. Ada tindakan seksual antara laki-laki dan perempuannya, yang disorot perempuannya. Padahal aktivitas seksual yang ilegal atau zina dalam bahasa Islam itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, tapi yang disorot perempuannya. Sama dengan yang kemarin ramai, yang disorot cenderung perempuan, padahal itu dilakukan dengan seorang lelaki, tapi seolah-olah kesalahan hanya pada perempuan. Itu pola pikir yang mengobjektifikasi atau mengobjekkan perempuan. Semua pokoknya salah perempuan. Bahkan kadang-kadang meskipun perempuannya nggak salah, misalnya seorang perempuan yang udah berkerudung, udah bahkan bercadar, tapi mengalami aktivitas seksual yang ilegal, seolah-olah tetap yang salah itu perempuannya. Padahal jelas-jelas perempuannya tidak salah. Dia berada pada relasi kuasa atau bahkan keterpaksaan, tapi kadang sebagian kita itu selalu menyalahkan perempuan. Ini perspektif yang bias gender, yang biasanya muncul dari budaya yang patriarkis, yang jelas-jelas salah, tidak bisa dibenarkan. Padahal jelas-jelas dalam suratul Maidah ayat ke-8 Allah katakan, adillah dalam menilai bahkan kepada sesuatu yang kamu benci. Kamu harus tetap adil. Jangan perspektifnya ada bias gendernya. Itu berarti kita gak adil, dan artinya kita tidak Islami. Oleh karena itu, misalnya kalau kita baca dalam surat Nur ayat 30 dan 31, itu jelas perspektif Al-Quran itu sangat adil. Bukan hanya perempuan yang disuruh menutup auratnya, tapi juga laki-laki disuruh menjaga pandangannya. Jadi bukan hanya perempuan yang disuruh menutup kepalanya, tapi laki-laki menutup matanya. Jadi kalau jilbabnya perempuan itu di kepala, jilbabnya laki-laki itu di mata. Karena seringkali mata laki-laki itu yang bahkan meskipun perempuan sudah berjilbab masih aja dijelalatin. Nah, dan yang terakhir nih,
Jangan sampai kita punya perspektif seolah-olah kalau udah berjilbab dia harus sempurna dalam kebaikan, dan seolah-olah kalau udah gak berjilbab berarti dia juga sempurna dalam keburukan. Bersikaplah secara adil, proporsional dalam menilai orang lain. Yang berjilbab bukan berarti kemudian pasti orang yang baik seluruhnya. Bisa jadi ada kesalahan-kesalahan di bidang lain yang tentu kita juga perlu dakwahi secara proporsional. Jangan karena udah berjilbab kemudian kita lu-lukan. Enggak, mungkin dia masih ada kesalahan ini dan itu. Ya udah, ditegur pada aspek-aspek yang salah dan tanpa dikait-kaitkan dengan jilbabnya. Karena jilbab itu satu perkara, kelakuan itu perkara yang lain. Bisa jadi orang baik dalam urusan pakaiannya, tapi tidak baik dalam urusan omongannya dan lain sebagainya. Dan sebaliknya, ini yang sering terjadi. Kalau perempuan udah gak berjilbab, seolah-olah udah buruk aja semuanya. Padahal sama aja, ada orang yang udah berjilbab tapi masih belum baik di ini dan itunya. Begitu juga ada orang yang udah baik di ini dan itunya, tapi soal jilbab dia belum. Maka yuk kita hormati spiritual journey, perjalanan spiritual setiap orang, agar ketika dia mengambil keputusan, itu keputusan dirinya secara berdaulat dengan penuh ketulusan. Baik yang berjilbab maupun gak berjilbab, baik laki-laki maupun perempuan, baik muslim maupun non-muslim. Karena kadang juga gitu, kalau non-muslim udah kayak buruk semuanya. Enggak, biasakan untuk menilai secara proporsional alias adil.